Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Syariat Islam yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kali ini sesuai dengan janji saya bahwa video berikutnya setelah huruf hijaiyah yaitu tentang makhorijul huruf. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama apa sih makhorijul huruf dan bagaimana cara membunyikan dari masing-masing huruf hijaiyah sesuai dengan aturan-aturan tajwid, aturan-aturan ilmu Islam. Baik, kita mulai. Mohon disimak dengan baik ya para sahabat. Kita mulai dari awal. Sengaja saya buat slide ini supaya sambil mendengarkan sahabat bisa membaca. Jadi tidak ketinggalan, begitu maksudnya. Nah, yang dimaksud dengan makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran yang terbagi atas 5 tempat. Mulai dari rongga mulut hingga saluran hidung. Nah, dengan begitu para sahabat, ternyata setiap masing-masing huruf itu dari huruf hijaiyah itu ada aturannya, begitu. Semuanya terdiri dari 5 tempat. Mulai dari rongga mulut hingga saluran hidung. Dengan memahami 5 tempat keluarnya huruf hijaiyah tersebut, kita bisa terus belajar agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, begitu sahabat, dipahami ya. Jadi intinya makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran, begitu. Tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran dari mulai rongga mulut sampai hidung, begitu. Dari mulai tenggorokan sampai hidung. Nah, itu yang dimaksud dengan makhorijul huruf. Nah, secara umum seperti yang tadi sudah dibilang bahwa makhorijul huruf itu terbagi dari 5 bagian. Nah, yang pertama itu dari rongga mulut atau al-jaub. Apa saja yang termasuk dari huruf hijaiyah yang al-jaub itu? Nah, coba sahabat perhatikan. Yang pertama adalah alif. Alif. Nah, huruf alif ini itu dibacanya dari rongga mulut, alif, begitu. Yang kedua waw. Dari rongga mulut itu waw. Yang ketiga kaf. Ya. Bisa dipahami. Yang pertama alif, waw, kaf. Paham? Nah, alif yang ini, kemudian waw, kemudian kaf. Begitu ya. Paham ya sahabat ya? Nah, selanjutnya apalagi yaitu melalui al-halqi atau tenggorokan. Nah, yang pertama tadi al-jaub, yang kedua al-halqi. Nah, para sahabat, al-halqi ini tempat keluarnya huruf hijaiyah di tenggorokan. Terdapat 3 bagian yang menjadi tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui tenggorokan. Coba perhatikan ya. Apa saja? Yang pertama aqsal halqi, artinya pangkal tenggorokan. Nah, huruf hijaiyah yang dibaca yang dari pangkal tenggorokan, yang pertama ha. Coba perhatikan sahabat. Ha. Ha. Nah, itu di pangkal tenggorokan. Rasakan ketika sahabat membaca, membunyikan huruf hijaiyah itu, rasakan keluarnya huruf itu. Ha, ya. Itu aqsal halqi. Nah, selanjutnya setelah aqsal halqi apa? Yang ini udah paham ya sahabat ya? Ha, begitu. Selanjutnya wastul halqi, yaitu di tengah-tengah tenggorokan.
Yang pertama tadi ingat aqsal halqi H. Yang kedua wastul halqi, yaitu tengah-tengah tenggorokan. Huruf apa saja yang termasuk dari wastul halqi itu? Nah, yang pertama ini H, ya, dan Ain, ya, H kecil ini dan Ain. Nah, itu dibacanya wastul halqi, artinya tengah-tengah tenggorokan. Ya, paham sahabat? Oke, bisa dilanjut. Nah, H kecil, kemudian Ain, H, Ain. Nah, itu kan tengah tenggorokan, H, Ain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adnal halqi atau ujung tenggorokan. Huruf hijaiyah yang dibacanya adalah kho. Nah, ujung seperti kita mau meludah kho. Nah, itu ujung tenggorokan kho. Kemudian ghin, kho, ghin. Nah, itu adnal halqi, ya. Paham sahabat ya? Yaitu adnal halqi itu yang keluar dari ujung tenggorokan yang dibacanya kho dan ghin, ya. Paham? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jika sahabat belum memahami, sahabat bisa ulang-ulang video ini ya, sampai paham betul-betul. Baik. Nah, yang ketiga, al-lisan atau lidah. Makhorijul huruf yang ketiga adalah yang keluarnya melalui lidah atau menggunakan lidah maksudnya. Ya, menggunakan lidah. Nah, al-lisan adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah dari lidah. Nah, berikut adalah huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluar bunyinya menggunakan lidah. Jadi bukan bunyinya dari lidah, bukan sahabat ya, tapi menggunakan lidah begitu. Mari, coba sahabat perhatikan. Yang pertama huruf qaf. Qaf. Nah, itu kan menggunakan lidah, qaf. Ya. Tempat keluarnya dari pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Qaf. Nah, itu qaf. Nah, perhatikan, tempat keluarnya qaf ini dari pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Nah, selanjutnya kaf. Yaitu tempat keluarnya dari pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah. Ingat, kaf, pangkal lidah bagian tengah, kaf begitu, dan langit-langit mulut bagian tengah. Jadi antara pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut itu menyatu. Kaf begitu. Kaf. Nah, itu. Paham ya? Nah, yang ketiga, huruf jim. Shin. Perhatikan. Ini ya. Itu jim, shin, ya. Tempat keluarnya dari tengah-tengah lidah. Jim. Jadi lidah itu didekatkan dengan langit-langit bagian atas. Langit-langit mulut bagian atas. Jim, shin, ya. Perhatikan. Jim, shin, ya. Selanjutnya, alisan, masih termasuk alisan adalah huruf dod. Nah, huruf dod tempat keluarnya huruf dari pangkal tepi lidah. Tepi lidah pangkalnya. Dod begitu ya. Selanjutnya lam. Tempat keluarnya dari ujung tepi lidah. Lam begitu. Dirasakan sahabat ya, dirasakan. Lam.
Kemudian nun, tempat keluarnya dari ujung lidah, nun, 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 ya, nun, seperti tadi. Nah, masih termasuk alisan juga. Rasakan sahabat, ketika sahabat belajar huruf makhorijul huruf itu harus dirasakan. Yang selanjutnya ro, ro, tempat keluarnya dari ujung lidah tepat, ro. Kemudian dal, ta, to, dal, ini dal, ya, perhatikan ini dal, ta, maaf, ta ini, kemudian to, ro, dal, ta, to. Nah, untuk dal, ta, to, tempat keluarnya dari ujung lidah yang sedikit dijepit di antara dua gigi seri atas dan bawah. Dal, ta, bukan? Tak, rasakan sahabat, ta, to. Nah, ujung lidah yang sedikit dijepit antara dua gigi seri atas dan bawah. Dal, ta, to. Ya, pahami sahabat? Ya, dipahami. Nah, kemudian huruf sod, sod, sin, sin, za, sod, sin, ja. Tempat keluarnya dari ujung lidah. Sod, sin, za. Nah, itu ya. Silakan dipahami, dipraktekkan. Sod, sin, sin kecil ini. Perhatikan. Ya, perhatikan. Sin kecil yang ini. Nah, yang itu sin, ja. Ya, begitu. Nah, selanjutnya huruf do, sa, do, sa, dan zal, zal. Tempat keluarnya berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan gigi seri atas. Do, ta, zal, ya. Silakan dilatih, sahabat, silakan dilatih supaya benar-benar kena. Ya, diulang terus video ini supaya benar-benar kena. Oke, selanjutnya asyafatain. Jadi yang keempat, tempat keluarnya makhorijul huruf itu asyafatain, artinya dua bibir, dari dua bibir. Nah, apa saja? Yang dimaksud dengan asyafatain adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Asyafatain dibagi menjadi dua jenis, yaitu huruf fa, fa. Keluarnya berasal dari bibir bawah yang bersinggungan dengan ujung gigi seri atas. Fa, fa. Coba dilatih sahabat. Fa. Itu tempat keluar hurufnya berasal dari bibir bawah yang bersinggungan dengan ujung gigi seri atas. Fa, fa, begitu ya. Nah, kemudian huruf mim, ba, dan waw. Mim, ba, dan waw. Tempat keluarnya hurufnya berasal dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Perhatikan. Mim, itu kan bibirnya, bibir atas dan bawah kan bertemu. Mim, ba, waw, itu kan waw. Itu kan hampir bertemu ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah al-khaysum atau saluran hidung. Al-khaysum adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui saluran hidung. Nah, cirinya jika Anda menutup hidung saat melafalkan huruf tersebut, maka tidak bisa didengar. Apa saja? Yang pertama, huruf mim dan nun. Nah, itu adalah
huruf asyaf al-haisum atau saluran hidung. Jika sahabat menutup hidung lalu membaca, melafalkan huruf ini, maka ini tidak akan bersuara. Contoh, coba dipraktekkan. Sahabat ucapkan mim dan nun lalu hidungnya ditutup. Apakah keluar? Oh kan nggak bisa ya. Mim. Kan nggak bisa. Mim, nun. Maka dipastikan mim dan nun ini merupakan makhorijul huruf al-haisum. Artinya yang keluar melalui saluran hidung. Nah, baiklah para sahabat channel Syariat Islam yang saya hormati. Mungkin untuk tahap awal cukup sekian saja mengenai pemahaman tentang makhorijul huruf. Kuncinya di sini sahabat perhatikan lalu rasakan ya dari masing-masing penjelasan tadi. Perhatikan, rasakan, praktekkan apakah kena atau tidak. Nah, nanti ke depannya akan terbiasa begitu. Nah, ke depannya sambil belajar membaca huruf Al-Quran, saya akan ingatkan lagi tentang makhorijul hurufnya. Tetap di channel ini supaya sahabat bisa terus-terusan berlanjut mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar dari awal sampai dengan akhir, insya Allah. Semoga saja bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan sahabat klik like, share, dan komennya ya, supaya teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan bisa mendapatkan informasi ini. Mohon doa dan dukungannya untuk channel ini sahabat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.